Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Sekarang kita kedatangan laptop bisnis kelas dari Asus, yaitu Asus ExpertBook Series. Ada dua versi, ExpertBook yang PM1 dan ExpertBook yang PM3. Nah, yang ini PM1 itu menggunakan Ryzen 7000 series mobile dan yang PM3 itu menggunakan Ryzen AI 300 series yang terbaru. Nah, harganya ada di 13 jutaan dan 18 jutaan rupiah. Simak videonya sampai selesai. Jadi, ExpertBook yang PM series ini tuh ada 4 kelebihan dari segi ketahanan fisik ya. Nah, saya waktu itu datang ke acaranya Asus ya untuk launching ExpertBook PM series ini. Yang pertama, di sana tuh diliatin gimana Asus ExpertBook PM series ini tuh dibanting ya teman-teman. Tapi bukan dibanting yang dari lantai 2, enggak ya. Dibanting yang ringan-ringan aja dan itu masih nyala, masih jalan. Oke banget. Dan yang kedua itu adalah uji bending, jadi dipegang cuma layarnya aja dan itu dia layarnya tidak bending. Dan yang ketiga ada uji ketahanan dari ketumpahan air ya, water splash resistant, jadi bukan full water resistant ya. Ini untuk ketumpahan air aja kalau kalian lagi minum nih ya. Nah itu keyboardnya itu bisa tahan dari tumpahan air, jadi ada pengamannya di situ. Kemudian yang terakhir itu adalah uji engsel. Jadi engselnya itu dibuka tutup berkali-kali ya, bahkan sampai puluhan ribu kali. Dan itu engselnya masih terjaga, masih kuat nih teman-teman. Nah itulah yang membedakan antara Asus ExpertBook Series dengan laptop Asus lainnya yang sisi konsumer seperti ZenBook ataupun VivoBook. Jadi ExpertBook ini tuh menawarkan perlindungan ekstra untuk ketahanan fisiknya. Tapi nggak cuma fisik loh. Dari segi hardware, yaitu Ryzen AI 3000 series ini, itu menawarkan proteksi yang lebih. Selain lebih cepat, lebih kencang, lebih irit, dan ada AI-nya, Ryzen AI 300 series ini juga menawarkan proteksi untuk hardware ataupun software yang lebih optimal. Keamanan maksimal yang dimiliki oleh laptop ini seperti hardware security TPM 2.0, ada fingerprint sensor juga untuk masuk ke Windows. BIOS laptop ini juga udah kelas enterprise loh. Ada jaminan upgrade BIOS selama 5 tahun ke depan. Lalu di sisi software, laptop ini juga udah bundling nih sama McAfee Premium selama 1 tahun. Oke, sekarang kita ke desainnya. Laptop ini menurut saya cakep. Untuk kelas bisnis, ini cukup elegan. Logo Asus ExpertBook-nya pada bagian depan, saya pribadi sih suka banget. Kesan corporate-nya tuh dapet banget lah. Laptop ini tipis dan cukup ringan. Ketebalan maksimalnya ada di 1,8 cm dan beratnya ada di sekitar 1,4 kg. Beralih ke layarnya, layar laptop ini berukuran 14 inci, resolusinya 2560 x 1600 pixel, 16:10. Panel layarnya pakai IPS, belum OLED ya, tapi cakupan warnanya udah oke, mencapai 100% sRGB, dan maksimum brightness-nya diklaim Asus bisa up to 400 nits. Dan yang unik, walau laptop ini kelas bisnis, tapi refresh rate-nya bisa mencapai 144 Hz. Webcam-nya ada privacy shutter dan bisa login ke Windows pakai Retina display. Terus untuk engselnya ini bisa kita buka pakai satu tangan aja dan bisa terbuka sampai 180 derajat. Tidak terdapat bantalan karet yang menjaga, tapi ketika engselnya ini kita buka mentok, bodinya tidak ada yang menyentuh alas permukaan. Next, kita ke bagian sekitaran keyboard. Keyboard laptop ini menggunakan keyboard seperti keyboard TKL dan sudah anti-spill atau anti tumpahan air. Di kiri atas terdapat 4 tombol yang di highlight warna biru. Keempatnya ini merupakan 4 tombol shortcut untuk conference call. Lalu untuk tombol powernya menyatu dengan sidik jari. Material untuk tombol powernya ini juga berbeda sama tombol keyboard yang lain. Untuk touchpadnya ini besar banget, posisinya tepat berada di tengah. Touchpadnya ini sangat nyaman dan responsif. Next, kita ke bagian port I/O-nya. Di bagian kiri laptop ada 2 buah USB Type-C 3.2 Gen 2 10 Gbps. Kedua port ini bisa dipakai untuk ngecas laptop juga. Lalu terdapat HDMI 2.1, USB A 3.2 Gen 1 5 Gbps, dan audio combo jack. Di sebelah kanan ada 1 buah USB A 3.2 Gen 1 lagi, ada port RJ45, dan ada Kensington lock. Di bagian belakang laptop, di sebelah kirinya terdapat lubang untuk exhaust, sedangkan di sebelah kanannya ada lubang untuk intake udara. Sebelum kita bongkar bagian dalamnya, mari kita cek dulu nih kualitas audio dari laptop ini yang sudah berlisensi dari Dirac. stay true
ourselves. Stay true to our friends. Do it. No matter the cost. Sekarang kita akan lihat bagian dalamnya. So, kita langsung aja bongkar bagian bawah dari laptop ini. Ya, ini adalah bagian bawah dari laptopnya. Nah, di sini nih, ini adalah ventilasi untuk udara masuk ya, atau intake udara. Ini lubang speaker ya, teman-teman. Dan ada dudukan karet nih, ya, dudukan karet untuk penyangga laptopnya ini standar ada di sini. Nah, yang unik nih di tengah ada dudukan karet juga nih. Jadi ada 4 dudukan karet. Dan ini adalah baut-bautnya, kita akan buka pakai obeng kembang yang ukuran sangat-sangat kecil. Nah, kita lihat ya teman-teman, ada nggak lubang di sini juga? Oke, ternyata nggak ada ya teman-teman, di sini tidak ada lubang sama sekali, jadi cukup di pinggir-pinggirnya ini aja. Dan langsung kita buka. Ya, ini dia bagian dalam dari laptop ini, teman-teman. Bisa lihat ya, di sini adalah kipasnya, teman-teman. Nah, ini kipasnya untuk mendinginkan CPU ya, CPU dan iGPU-nya yang ada di sini, atau EPU-nya dari AMD. Jadi chipnya dari sini nanti dihantarkan melalui satu buah heat pipe, kemudian dibuang keluar oleh kipas yang ada di sini. Jadi sirkulasinya seperti itu. Kemudian di sini ada satu buah SSD M.2 NVMe yang sudah terpakai tentunya, dan ada satu buah slot lagi nih. Di sini nih ada satu buah slot lagi, tapi ini untuk ukuran SSD 2240 kalau nggak salah ya, ini ukuran yang lebih kecil. Kemudian di sini ada cover untuk melindungi RAM ya, untuk mendinginkan RAM. Ini semacam thermal pad begitu. Kita coba buka. Waduh, jadi ini RAM-nya sangat-sangat terjaga ya, dengan seperti lapisan untuk menyerap panas. Jadi ini menggunakan RAM single ya, single satu keping 32 GB. Jadi 32 GB-nya satu keping nih ya, untuk DDR5. Dan ada satu keping lagi. Saya nggak tahu kalau untuk unit retailnya ini menggunakan 1616 atau 32 satu buah seperti ini. Saya kurang tahu. Tapi di unit yang kami coba, ini satu keping aja. Jadi ya lebih optimal kalau ditambahin satu slot lagi menjadi 64 GB, itu jadi dual channel memory. Dan tentunya untuk bisnis kelas ya, untuk kelas profesional, 64 GB sepertinya sudah masuk ke levelnya itu. Oke, sekarang kita masuk ke tes performa. Pertama, ini adalah skor dari 3D Mark Firestrike-nya. Bisa kita lihat, grafik skor dari AMD Radeon 860M ini mencapai 4.391 poin untuk skor grafiknya. Tentu ini di limit ya TDP GPU-nya karena laptop ini bukan laptop gaming. Sedangkan untuk mengetes AMD Ryzen AI 7350-nya, kita gunakan Cinebench R23. Skor multicore-nya mencapai 13.585 poin, sedangkan single core-nya mencapai 1.932 poin. Pada tes ini, TDP dari CPU-nya sempat mencapai 50 watt di awal, namun berangsur turun ke kisaran 42 watt, hingga pada akhirnya di menit keempat TDP-nya stabil, turun di kisaran 28 watt. Pada grafik CPU juga menunjukkan pola yang sama. Kita juga tes game di laptop ini. Kita mainkan game yang bisa menjadi penghibur di sela-sela bekerja, yaitu Wuthering Waves. Tentu kita tidak bisa bermain dengan resolusi natifnya di 2560x1600 pixel. Kita harus turunin nih ke 1080p atau bahkan 720p dengan settingan rata kiri. Di resolusi Full HD sendiri, kita bisa dapat rata-rata di 38 fps. Oke, secara SKU, Asus ExpertBook PM3 series ini ada dua versi yang pakai Ryzen AI 7350 dan Ryzen AI 5330. Yang Ryzen 7 atau unit yang sedang kita bahas ini harganya berkisar di 18,2 jutaan rupiah. Dan yang Ryzen AI ini ada di 13,799 juta rupiah. Untuk pilihan yang lebih ekonomis, teman-teman bisa lirik seri ExpertBook yang PM1-nya, namun belum menggunakan Ryzen AI 300 series, masih menggunakan Ryzen 7000 series mobile. Intinya, laptop ExpertBook PM3 tahun 2025 ini menawarkan sebuah solusi bisnis atau corporate solution
Nilai plusnya ada di dukungan atau support system yang diberikan sendiri oleh Asus. Selain proteksi fisik laptopnya yang oke banget, laptop ini dibekali dengan security yang mumpuni dari sisi hardware maupun software. Bahkan terdapat fitur-fitur AI yang canggih juga yang disediakan langsung dari Asusnya. Oke, teman-teman, demikian video singkat kita mengenai Asus ExpertBook PM3 yang menggunakan Ryzen AI 7350. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.